The cooling system. Engine menggunakan pendinginan dari menggunakan water coolant, yang mana dia dimulai dari pompa air atau water pump, mengalir ke bagian sini ada oil cooler, yang mana bagian oil cooler ini di bagian merah ini dimasuki oleh oli mengalir di dalamnya. Dan di bagian luar yang pastinya terpisah dengan jalur yang merah ini, dia mengalir coolant untuk mengangkat panas dari sirip-siripnya ini, supaya kalau nanti coolantnya itu mengalir ke sana, panasnya itu dibawa menjauh dan oli yang keluar di sini dia lebih dingin. Oli yang bersirkulasi di sistem itu. Kemudian dari cooler dia naik ke water jacket di sini untuk mengangkat bagian yang paling panas nih di dalam engine. Di bagian luar dari liner di situ panas sekali. Coolant mengalir sekitar liner, dia menyerap panas, kemudian membawa ke atas. Setelah itu dia lanjut ke sini, dipantau oleh yang namanya coolant temperature sensor, menuju ke ECU lagi untuk dipantau. Kalau misalkan terjadi overheat, nanti selain ada alarm, dia kalau overheatnya itu berlanjut lama, biasanya kalau di engine pada umumnya akan mengurangi beban. Biasanya ada yang mematikan. Kalau yang ini seingat saya mematikan sih kalau misalkan overheat, tapi nunggu sebentar supaya tidak pelumasan di dalam turbo itu nggak langsung hilang. Dari coolant temperature sensor ada namanya termostat. Termostat ini ada kayak valve ya, bukan kayak tapi memang valve yang bisa mengatur aliran ke atas yang menuju ke radiator atau ke bawah yang menuju ke water pump. Kapan dia ke bawah? Ketika kondisi engine masih baru running, masih dingin, valve-nya yang kebuka itu yang bagian bawah saja, maka nanti dari atas ini kembali lagi ke water pump, terus bersirkulasi seperti tadi. Sudah mulai hangat, ini nanti akan terbuka sedikit ke bawah, berarti yang bagian bawah sama yang atas dia terbuka semua. Ada yang mengalir ke bawah, ada yang mengalir ke atas. Kalau sudah benar-benar panas, nanti akan terbuka bagian atasnya saja, sehingga dari sini lanjut ke radiator, kemudian ke pompa, lanjut sirkulasi seperti sebelumnya. Di temperatur berapa Pak kebukannya? Awal mula kebuka itu 80-an lah, itu mulai terbuka. Nanti kalau fullnya itu seingat saya 90, fullnya terbuka itu. Nah ini kalau di ada beberapa customer atau cerita dari teman-teman itu, user itu yang memang ini dilepas dan bagian ini disumbat, bypass langsung ke radiator. Nah itu juga tidak disarankan sih. Kalau ngomongin engine-nya langsung rusak enggak? Ya enggak. Cuma nanti ketika awal running, untuk mencapai suhu kerjanya lama, dingin terus. Kalau misalkan dingin, pembakarannya kurang bagus, tenaganya jadi kurang. Otomatis kalau pada kendaraan contohnya, pedalnya nanti nekannya harus lebih dalam lagi biar mendapatkan tenaga yang lebih besar, makanya lebih boros itu. Bahkan ada yang lucu lagi, ini nggak pakai radiator, ini kasih selang, ini selang, kasih ke kolam,
kolam atas, yang ini kolam bawah. Kolam bener kolam itu ada yang kayak gitu. Jadi dingin terus ini. Itu tidak disarankan. Jadi tetap pakai sistem yang sudah ada atau yang sudah dibuat. Misalkan mau memodifikasi coolant-nya saya ganti pakai ini yang kandungannya lebih bagus, lebih cocok, itu silahkan sih. Tapi nanti aja kalau di luar waranti. Takutnya nanti kalau ada apa-apa bisa menggugurkan waranti. Gitu. Ya biarpun kalau secara teknis ini lebih bagus, hasilnya juga lebih bagus, tapi untuk jaga-jaga. Karena kadang ada yang misalkan apa ya istilahnya, dari prinsipalnya itu, wah ini perlu pemeriksaan menyeluruh, ternyata ada satu hal yang ditemukan ini nggak sesuai, itu bisa ditolak, kan sayang gitu kan. Oke, dari termostat masuk ke radiator. Ini ada apa, tube atau tabung jalur dari air, kemudian dari atas ke bawah mengalir. Ada tubnya ini dari logam, yang mana logam itu adalah konduktor panas, kemudian nempel dengan sirip, nanti akan memperluas area penyebaran panas, dan nanti di sirip ini akan dialiri udara yang mana lebih dingin daripada coolant, sehingga panasnya dibawa oleh udara yang mengalir tadi, yang dialirkan oleh cooling fan. Makanya di sini kalau perawatan pembersihan, tekanannya jangan terlalu tinggi. Misalkan sampai tekanan udara atau bahkan yang kayak di mekanik TikTok itu pakai air yang tekanannya tinggi, ini disemprot ke sini. Wah ini bersih, putih semua. Ya putih wong itunya nekuk. Iya, siripnya sampai nekuk putih. Ya putih tapi nutup, kan bahaya itu. Makanya perlu diperhatikan waktu penyemprotan ini. Berarti nggak boleh pakai air bertekanan. Itu terlalu besar itu. Iya, kalau angin masih boleh. Masih boleh, asalkan ya sekitar 6 atau 8 bar itu masih oke lah. Kalau pakai steam misalnya 7 bar? Steam kemarin boleh nggak ya? Agak lupa. Itu kalau di kita boleh nggak sih steam? Di steam ya tekanannya yang penting kan dia. Yang penting tekanannya ya. Apa kekuatan si sirip itu kan bervariasi kan. Iya. Semakin besar semakin tebal juga dia. Iya. Jadi tekanannya masih oke lah. Bisa jadi bengkok. Karena ini anginnya, alirannya itu dari engine ke depan, berarti kalau penyemprotan atau pembersihan dari sirip ini berarti dari sisi depan. Tuh. Setelah itu dari radiator ke water pump tadi sudah. Ada juga bagian untuk radiator cap, yang mana ini untuk menjaga tekanan dalam sistem pendingin. Jadi di sini kan ada coolant, ketika engine running dia panas, pressure-nya itu naik atau tinggi, maka di sini akan membuka pressure yang ada di radiator cap, membocorkan coolant yang ada di dalam menuju ke reservoir. Jadi tekanannya itu tidak terlalu tinggi. Ketika sudah mulai dingin, nanti akan ada kevakuman di dalam. Biar nggak kosong, ini ada vacuum valve yang nanti membuka jalur supaya coolant yang ada di dalam reservoir mengalir ke dalam radiator di jalur ini. Pak, berarti kalau misalnya cap radiatornya itu rusak, cepat habis airnya, habis gimana? Kalau cepat habis sih, selama nggak bocor sih, kayaknya enggak sih. Kalau nguap mungkin ya, kalau misalkan radiator capnya itu dibuka gitu, nggak ditutup, itu waktu kerja itu bisa sampai mendidih. Kalau misalkan tekanannya itu di sini tekanan ruangan biasa, itu kan cepat mendidih Pak. Makanya itu dikasih ditutup biar tekanannya lebih tinggi untuk meningkatkan titik didihnya juga. Ya misalnya kan ada spring yang situ untuk tangki itu kan yang kuning itu. Nah kalau itu rusak gimana Pak? Tutup capnya rusak nggak berfungsi untuk membuka itu tuh uap panasnya ke kuning.
Oh ini Nah, iya. nggak bisa naik gitu ya. Pressernya tinggi. Kalau yang ini rusak, kita ada pengalaman nggak? Belum ada sih, tapi kalau secara ininya ya dia berarti kalau misalkan apa ngejamnya itu ngebuka air bisa jadi penuh di reservoir Pak, keluar terus ke reservoir kan. Kalau ngebukanya terus ya. Buka terus, kalau nutup ya bisa jadi tekanannya besar, itu yang agak bisa jadi kalau besar kan bisa jadi si apa namanya Tutupnya radiatornya bocor. cari tekanan lebih rendah kan, antara head cylinder yang kena atau si radiatornya bengkok. Pokoknya ada jalurnya yang di sini yang lebih lemah, nah itu yang dihajar, bisa bocor. Kalau ngomongin lebih cepat habis, ya namanya bocor tadi ya pasti. Kalau kita kejadian di forklift ini Pak, jadi dia overheat, mungkin karena itu juga ya capnya masalah, dia bengkok, bener-bener bengkok si posisi radiatornya gabung gitu kan. Ada kayak gitu pengalaman sih. Itu akhirnya overheat ke unit, lama-lama di sini kuat, bending yang bagian head cylinder jadi bocor. Di head cylindernya. Itu di forklift. Padahal head cylinder. Tapi ini unit besar ya, mungkin lebih besar lagi juga efeknya. Tapi kalau yang dibesar-besar kayak genset yang besar itu kayak belum pernah sih. Nih untuk sistem cooling kita bahas ke